Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersampulkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan ketentuan umum dalam hukum kontrak. Jadi pengertian kontrak ataupun kontrak dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Nah, kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji. Satu orang dan dua orang ini saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Biasanya secara tertulis. Di sini satu orang dan dua orang ini berjanji melakukan ataupun tidak melakukan perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Dan selanjutnya prestasi ataupun yang disebut pengertiannya, prestasi ini dalam hukum kontrak dinamakan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan dirinya untuk itu. Pelaksanaannya sesuai dengan tim dalam condition sebagai disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Dan ada tiga wujud prestasi menurut pasal 1234 KUHP Perdata. Wujud prestasi ada tiga, yaitu yang pertama memberikan sesuatu, dan yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Nah, yang selanjutnya wen prestasi. Wen prestasi ini adalah tidak memenuhi atau lalui dalam melaksanakan kewajiban sebagai yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam restatement of the law of the contract, when prestasi atau breach of contract dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama total breach artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, dan yang kedua partial breach artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk melaksanakan. Nah, dan yang selanjutnya macam-macam wen prestasi. Adapun seseorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wen prestasi. Wen prestasi ada 4 macam, yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dan yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dan yang keempat, debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian. Itulah yang keempat macam-macam wen prestasi. Wen prestasi lalai ataupun alpa dapat timbul karena ada dua.
penyebabnya. Penyebab yang pertama kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. Yang kedua, adanya keadaan mereka. Yang kedua, adanya keadaan memaksa. Nah, itulah prestasi lalai atau alpa terdapat dua kesalahan. Dan yang selanjutnya risiko. Pengertian risiko di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resikoler atau ajaran tentang risiko. Resikoler adalah suatu ajaran yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini dapat diterapkan pada suatu perjanjian sepihak dalam perjanjian timbal balik. Begitu. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi sedangkan pihak lainnya positif tidak prestasi ataupun tidak melakukan gitu. Diwajibkan perjanjian timbal balik ini adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya atau antara kedua pihak. Dan selanjutnya ganti rugi. Nah, di sini ganti rugi ini sebab timbulnya ganti rugi. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi. Sebab yang pertama ganti rugi karena prestasi. Maksudnya adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibedakan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Begitu. Ganti rugi karena prestasi ini diatur dalam buku KUH Perdata dimulai dari pasal 124 KUH Perdata. Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibedakan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang merugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan ataupun bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sekianlah, itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.